gereja purba, gitu ya. Malam hari ini kita akan belajar melihat situasi konsili. Jadi kita bisa punya gambaran, hasil konsili itu maksimal apa enggak, gitu ya. Bagi sebagian orang, konsili dianggap hasil baik gereja, ya hasil baik gereja. Tetapi ada sebagian orang juga berpikir zaman itu adalah zaman kesuraman gereja, gimana? Sehingga disebut zaman kegelapan, ya seperti yang Pak Slamet kemarin katakan itu, karena ada pro kontra. Disebut hasil baik karena itu rumusan yang mempersatukan gereja. Disebut sebagai masa suram gereja karena selain gereja tidak ada yang boleh menafsirkan kitab suci. Nah, kenapa? Ya, ayo kita lihat perkembangan yang ada. Di samping akibat positif, tidak kurang ekses negatif pertobatan kaisar. Ya. Di samping akibat positif, tidak kurang ekses negatif pertobatan kaisar. Saya kasih tanda kutip ya, karena pertobatannya sampai sejauh apa kita nggak paham. Gitu ya. Undang-Undang tahun 318 sebelum Masehi menegaskan kaisar memberi otoritas kepada para uskup untuk mengadili perkara-perkara orang Kristen maupun bukan Kristen. Baik Kristen maupun non-Kristen yang menghakimi para uskup. Gimana? Ya bayangkan sekarang aja Anda. Kehidupan bermasyarakat Anda, kehidupan sosial Anda baik benar diputuskan oleh agama sebelah, istilahnya gitu. Ya. Sanksi yang dijatuhkan oleh uskup diakui negara, yang menjamin eksekusinya. Jadi negara menjamin eksekusinya. Uskup mengatakan penjara, uskup mengatakan gantung. Gitu ya. Jadi gereja dalam hal ini berperan sebagai hakim gitu. Kaisar Theodosius pada akhir abad keempat, Kaisar Theodosius pada akhir abad keempat menyamakan puji-pujian orang kafir sebagai suatu tindakan pengkhianatan terhadap negara. Jadi orang kafir beribadah gitu ya, ibadah pagan gitu ya, menyembah dewa-dewa matahari misalnya. Itu dianggap pengkhianatan terhadap negara. Begitu kuatnya pengaruh gereja. Kemudian Kaisar Justinianus menutup evolusi ketentuan itu ya dengan memerintahkan semua orang kafir harus dibaptis. Jadi jangan dipikir kekristenan menang tanpa pedang, benar-benar hasil penginjilan. Tidak. Ada masa di mana orang dipaksa masuk Kristen. Ini kebobrokan Kristen, kita harus pahami gitu ya. Tapi nggak kelihatan karena karena tidak dibahas oleh gereja. Tapi ini sejarah. Orang kafir dipaksa masuk Kristen, harus dibaptis. Jika tidak, hilanglah semua hak kewarganegaraan dan harta miliknya disita. Bayangkan, orang kafir harus dibaptis masuk Kristen, jika tidak hartanya disita. Apakah bisa jadi Kristen yang benar kayak gini? Enggak bisa.
Wong jadi Kristen dengan kehendak bebas saja belum tentu jadi benar kok. Apalagi dipaksa. Betul? Ini kondisi saat itu Bapak Ibu. Ya. Kristen benar-benar dulu amburadul. Jadi kalau ada kisah-kisah agama lain gitu ya, memaksa warganya masuk agama itu gitu, agama pemerintahnya gitu ya. Kekristenan pernah melakukan itu. Lalu di sana sini muncul kekerasan. Karena Kekaisaran Roma mengistimewakan kekristenan dan gereja, lalu di sana sini muncul kekerasan atas nama gereja. Muncul kekerasan atas nama agama. Contohnya adalah pembunuhan terhadap Hipatia yang dilakukan oleh orang Kristen di Alexandria pada tahun 415. Saya nggak tahu Anda sudah pernah lihat filmnya belum? Judulnya Alexandria, yang main Rachel Weisz. Di situ dia Agora, judulnya Agora, bukan Alexandria, tapi latar belakangnya Alexandria di masa lalu. Ya, judul filmnya Agora. Ini menceritakan Hipatia ini seorang saintis, seorang ilmuwan gitu ya. Ini akhirnya dibunuh oleh orang-orang Kristen dengan seizin uskup. Kalau nggak salah filmnya seperti itu. Ini orang Kristen Bapak Ibu, jangan heran. Ya, alasannya siapa yang melawan firman Tuhan ya harus dibunuh, gitu dah. Alasannya itu. Karena pendapatnya bertentangan dengan kitab suci, bunuh gitu. Galileo Galilei kan gitu, itu abad kemudian itu. Terjadi hal-hal seperti itu. Gitu ya. Lebih brutal lagi adalah eksekusi atas instruksi Kaisar Maximus tahun 385 terhadap bidat Spanyol Priscillianus. Ini kasus pertama hukuman mati bagi bidat. Yang dianggap bidat itu dihukum mati. Kalau sekarang kita bisa bebas berteologi, paling-paling kalau dinyatakan berbeda gitu ya, dicap bidat, sesat, dibully di medsos. Kalau dulu enggak Bapak Ibu, benar-benar dibunuh. Minimal diasingkan. Ya, itu kondisinya seperti itu. Di zaman sekarang saja, orang berbeda itu dibully kan sudah enggak suka, enggak enak, enggak nyaman, betul ya? Apalagi dibunuh zaman itu. Kira-kira bisa bebas berpikir? Kira-kira bisa bebas mengungkapkan pendapat? Apalagi itu kalau bertentangan dengan pernyataan gereja. Gereja saat itu benar-benar menjadi menakutkan. Gitu. Ya, menakutkan. Karena berbeda dengan paham gereja, bunuh, hukum. Gitu ya. Kekristenan kehilangan kemurnian dan tantangan asalinya. Jadi kekristenan kehilangan kemurniannya, mengejar hidup kudus, nggak ada sudah. Tantangan asali, tantangannya apa? Dipersekusi, sudah nggak ada. Jadi zaman-zaman itu malah orang Kristen yang mempersekusi orang lain, bahkan juga mempersekusi orang Yahudi. Iya itu. Saat itu kekristenan cenderung menjadi suatu agama
dari sistem kenegaraan. Sementara itu hierarkinya terlalu terkait dengan penguasa. Ya. Jadi penguasa itu bergandeng tangan dengan gereja. Ya. Gereja ngomong hukum, negara pasti melakukan. Ya. Kemudian muncul namanya Edik Tesalonika, 22 Februari tahun 380. Ini menetapkan kekristenan sebagai agama resmi negara. Wah, sudah. Belum jadi agama resmi aja sudah tingkahnya seperti itu gereja ya. Apalagi sudah menjadi agama resmi. Wah. Dia benar-benar apa ya istilahnya membelenggu kehidupan sosial saat itu. Undang-Undang 14 Juni 388, ada lagi undang-undang baru ya, membuat para bidat ini kian terjepit, apalagi ditambah dengan persahabatan antara Kaisar Theodosius dengan Ambrosius, uskup Milan. Jadi benar-benar Kaisar dengan uskup itu CS, gitu ya. Kondisi zaman itu seperti itu Bapak Ibu. Sehingga gereja benar-benar powerful, gitu ya. Ya seperti Sanhedrin, gitu ya. Ibarat Sanhedrin di zaman Tuhan Yesus, Yahudi berkuasa penuh kan gitu. Malah kalah, Sanhedrin tetap gak bisa mempengaruhi pemerintah sebetulnya. Tapi kalau gereja di tahun-tahun ini, di abad 4, akhir abad 4 ini menguasai kekaisaran. Gitu ya. Apa kata gereja, kata Tuhan, itu yang dipahami mereka. Dengan sikap gereja seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan terjadi tekanan tersendiri bagi golongan yang tidak sepaham dengan penguasa gereja saat itu dalam tiap konsili yang ada. Ngerti maksudnya ya? Begitu konsili suruh ngomong misalnya, peserta konsili suruh ngomong, kira-kira bisa bebas enggak? Halo? Enggak berani ngomong, taruhannya nyawa, bisa dikucilkan. Gitu ya. Besar kemungkinan ada intervensi politik dan kepentingan mempengaruhi diskusi-diskusi teologi. Ya tinggal lihat siapa pemimpinnya saat itu, siapa dekat pemerintah saat itu. Ya, itu bisa menggalang opini massa gitu ya. Meskipun kita tidak negatif menilai konsili itu semuanya negatif ya, tidak. Tetapi kecenderungan kekuasaan ikut bermain, politik ikut bermain itu besar. Gitu ya. Jadi saat itu benar-benar perang doktrin. Penegakan suatu doktrin. Kasih benar-benar dinomorsekiankan. Karena yang kalah dalam perdebatan itu dianatema, diasingkan, dikucilkan. Ya. Ya ini jangan sampai terjadi di zaman sekarang Bapak Ibu. Sekarang ini zaman kebebasan berpendapat. Kalau misalnya dari jemaat ini gitu ya, ada perbedaan sedikit dengan pendapat pendeta, ya jangan dimusuhi. Kalau dimusuhi nggak beda seperti orang zaman 1500 tahun yang lalu mental dan moralnya. Berbeda kucilkan, berbeda dibunuh, berbeda diasingkan. Gitu ya. Kalau kita mau dewasa, mau sempurna, kasih kita itu harus bisa merangkul orang-orang yang berbeda. Meskipun enggak sama pendapatnya, harus bisa. Wong Tuhan ngomong kasihilah musuhmu, apalagi cuma perbedaan teologis, kenapa harus jadi musuhan? Nah itu enggak boleh. Ya.
Nggak boleh, sikap kita nggak bisa seperti itu. Dikucilkan, dikeluarkan dari gereja gara-gara prinsipnya berbeda. Ini kan nggak benar. Nggak dewasa rohani namanya. Zaman itu nggak seperti itu Bapak Ibu. Kekristenan benar-benar saat itu masih kanak-kanak gitu loh. Berbeda pendapat di anatema, berbeda pendapat diasingkan sudah. Memang sisi positif konsili itu jelas, mengurangi perbedaan sehingga mengurangi perpecahan. Namun apakah itu menjamin kebenaran teologis jika diadakan dalam situasi dan kondisi dengan pengaruh seperti di atas tadi, seperti yang saya sebutkan tadi. Apa bisa fair? Apa bisa diskusi dengan nyaman? Apa bisa diskusi dengan bebas? Kalau dibayang-bayangi dengan anatema, dibayang-bayangi dengan pengucilan, bahkan hukuman pembunuhan. Gitu ya. Hipatia saat itu benar-benar dibunuh. Memang bukan urusan konsili, tetapi dia dianggap tukang sihir. Ilmu pengetahuan saat itu dianggap sihir. Gitu ya. Jadi pada saat dia mengungkapkan pendapat, ya ini dianggap penyesat, tukang sihir, dan akhirnya dibunuh. Banyak masih kesalahan-kesalahan gereja di masa lalu gitu ya, banyak. Cuman saya belum sampaikan. Jadi kita tidak boleh, pesannya di sini apa sih? Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Gitu ya. Kalau zaman sekarang banyak kadrun gitu ya, orang ibadah ditutup. Kekristenan dulu sudah pernah jadi kadrun. Dulu yang nutup-nutup ibadah orang pagan itu ya orang Kristen. Ya, berperang di jalan Tuhan katanya itu. Itu kekristenan dulu. Nah, kalau kita zaman sekarang ikut-ikutan, ya kita tidak berbeda dengan orang-orang zaman itu. Gitu ya. Penyelesaian setiap perbedaan teologis diselesaikan melalui konsili. Konsili itu adalah pertemuan besar para uskup dan teolog ya di gereja purba. Konsili Yerusalem itu dianggap konsili paling awal gitu ya. Konsili Yerusalem itu ya di Kisah Para Rasul 15 itu dianggap konsili. Penyelesaian teologis. Apakah orang Kristen yang percaya Yesus harus jadi proselit dulu, harus jadi orang Yahudi? Diputuskan tidak oleh para rasul. Ya, itu keputusan. Jadi keputusan teologis diputuskan bersama-sama. Tidak orang per orang, tidak carpe dewe. Gitu. Tapi dibicarakan. Gitu ya. Paulus membicarakan dengan 12 rasul yang lain. Akhirnya diputuskan. Seperti itu. Ya. Konsili berikutnya, Konsili Nisea tahun 325. Ini ada yang menganggap konsili pertama. Ya, meskipun yang Yerusalem dianggap mula-mula, tetapi Konsili Nisea itu dianggap konsili pertama. Konsili Nisea pertama tahun 325. Konsili Konstantinopel pertama tahun 381. Konsili Efesus tahun 431. Konsili Kalsedon tahun 451. Konsili Konstantinopel 2 tahun 553. Konsili Konstantinopel 3 tahun 680. Konsili Nisea 2 tahun 787. Nah, konsili-konsili ini Bapak Ibu, antara gereja barat dan gereja timur ada perbedaan satu konsili. Ya, jadi ada ketidaksepakatan penyebutan. Ada satu konsili yang tidak diakui oleh satu wilayah gereja gitu ya, seperti itu. Tetapi umumnya yang saya sebut tadi itulah konsili-konsili ekumenis ya ekumenis. Disebut ekumenis gereja kumpul gitu ya.
Konsili-konsili setelah konsili-konsili ini tidak diakui sebagai konsili ekumenis, tetapi diakui sebagai konsili masing-masing gereja. Jadi gereja barat buat konsili sendiri, gereja timur buat konsili sendiri. Gitu ya. Mereka mengadakan sendiri gitu. Seperti konsili Vatikan II itu tidak dianggap sebagai konsili ekumenis. Karena tidak ada keikutsertaan ortodok di situ. Ya, konsili Vatikan II berarti gereja barat saja, gereja Katolik, gereja Roma Katolik gitu ya. Tidak ada gereja lain. Jadi seperti itu. Penyelesaian konsili-konsili ini misalnya Konsili Nisea pertama tahun 325 itu mendeklarasikan anak sehakikat Bapak gitu ya, sederajat, sejat, kekal dengan Bapak. Dan mengutuk Arius. Arius tahu ya, Arius ini pendiri aliran Arianisme. Ya. Mengutuk Arius gitu ya. Lalu menyusun naskah asli pengakuan iman Nisea. Itu konsili Nisea pertama. Konsili Konstantinopel pertama tahun 381 mensahkan pengakuan iman Nisea, menghasilkan perbaikan dan pengakuan iman Nisea yang sah. Jadi pengakuan iman itu diakui gereja semua, ya diakui oleh gereja semua saat itu, oleh semua gereja saat itu. Ingat ada 5 yuridiksi, ya. Roma, Alexandria, Antioquia, dan lain-lain gitu ya. Itu mengakui. Konsili Konstantinopel I juga menegaskan tentang keilahian Roh Kudus dan mengutuk paham Apollinarianisme. Ya. Apollinarianisme itu apa, Pak? Ya, nanti Anda itu sebetulnya kalau Anda mau cari di Google banyak gitu ya. Anda bisa cari sendiri nanti karena terlalu banyak sampai pusing kadang-kadang ya. Lalu adalah konsili Efesus 431 menyatakan Nestorius sesat. Nestorius itu siapa? Dia pendiri paham Nestorianisme. Apalagi itu, banyak pokoknya. Tidak mungkin saya ajarkan semua, Anda tambah bingung gitu ya. Tetapi Anda perlu tahu ini supaya Anda tahu sebetulnya perdebatan-perdebatan yang sekarang dianggap sesat, yang dianggap nyeleneh, ide-ide baru gitu ya, itu dulu sebetulnya sudah pernah ada. Ya, ide-ide teologis yang muncul zaman-zaman sekarang menurut pendeta ini begini, menurut pendeta itu begitu, itu bukan hal baru, dulu pernah ada. Itu aja. Ya, itu dulu pernah ada dan sudah pernah dinyatakan bidat atau apa, masalahnya yang menyatakan bidat itu kan gereja gitu ya. Yang tidak sepakat dengan gereja dianggap bidat. Benar apa salahnya? Nah, masalah bisa diperdebatkan. Zaman sekarang muncul lagi karena apa? Karena itu masih enggak melegakan gitu loh. Masih tidak memuaskan semua pihak. Gitu ya. Mengakui kristologi Alexandria dan mengutuk Pelagius. Ya. Konsili Kalsedon menyatakan bahwa Kristus mempunyai 2 sifat yang tidak bercampur, tidak berubah, tidak dapat dibagi-bagi dan dipisahkan. Wah, itu gimana lagi tambah pusing lagi. Ya. Jadi contoh konsili-konsili ini memutuskan hal-hal seperti itu. Ya. Ini tidak mudah Bapak Ibu, ini mereka teolog-teolog yang punya alasan masing-masing. Apalagi ditambah tekanan politik atau pengaruh kekuatan gereja pusat istilahnya. Gereja yang memiliki pengaruh yang dekat dengan
kekaisaran. Nah, itu di atas angin pasti. Gitu. Jadi apa yang dipahami konsili gitu ya. Kelak kemudian banyak muncul lagi perdebatan. Apalagi setelah munculnya Protestan. Semua boleh berpikir sendiri-sendiri. Ya. Maka lebih banyak lagi ya ide-ide yang muncul. Itu sebabnya denominasi Protestan enggak ribuan, puluhan ribu. Banyak loh, ya. Kalau kita lihat hasil dari konsili-konsili itu, konsep trinitas atau konsep tritunggal yang dianggap bidat adalah monarkianisme, adopsionisme. Ya. Paulus dari Samosata, pendapatnya Yesus menjadi Kristus pada saat dia dibaptis, diangkat menjadi anak Allah setelah kematiannya. Jadi manusia Yesus diurapi menjadi Kristus, menjadi Mesias saat dia dibaptis. Dan dia dipimpin oleh firman. Nah, manusia diurapi Roh Kudus, diurapi Kristus gitu ya, diurapi Roh Kristus dan dipimpin oleh firman. Itu adopsianisme. Dan setelah mati bangkit, dia menjadi anak Allah. Itu adopsianisme. Perhatikan itu. Lalu konsep trinitas kemudian yang dianggap bidat, sebetulnya banyak ya, tapi saya sebut sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Sabellianisme atau modalisme, itu penganjur utamanya Sabellius Praxius. Allah yang tunggal menyatakan dirinya dengan cara tiga wujud, saling bergantian. Allahnya satu, kalau di atas jadi Bapa, kalau di bumi jadi Yesus, naik lagi ke sorga, turun lagi jadi Roh Kudus. Itu Allah yang sama, itu Sabellian. Ya, banyak orang Kristen yang seperti itu. Ini mirip-mirip Yesus only. Bapa itu ya Yesus, anak ya Yesus, Roh Kudus ya Yesus, gitu. Kan ada Yesus only, seperti itu. Arianisme dianggap bidat juga. Arianisme tadi ingat Arius gitu ya, penganjur utamanya berpendapat Kristus adalah makhluk pertama yang diciptakan. Gitu. Makhluk pertama yang diciptakan. Jadi Kristus adalah makhluk, tidak sederajat Allah. Pernah kita bahas ya, 2 pertemuan yang lalu. Itu dianggap sesat. Lalu ada semi-arianisme. Ini Kristus dianggap sehakikat dengan Allah, tetapi merupakan bawahan Allah. Ini mirip-mirip sama pendapat Tertullianus dan Origen. Gitu. Tapi nanti kita periksa, apakah gereja pernah melawan konsepnya Origen dan Tertullianus, gitu ya. Lalu ada kristologi yang dianggap bidat. Kalau tadi Tritunggal yang dianggap bidat, kalau ini sekarang kristologi yang dianggap bidat. Bidat Apollinarianisme, penganjurnya Apollinaris, gitu ya. Uraiannya, Kristus tidak memiliki roh manusia, logos menggantikan kemanusiaannya. Jadi manusia dipenuhi logos. Nah, itu Apollinarianisme. Ya. Dianggap Kristus tidak memiliki roh. Gitu ya. Logos itu yang menggantikan kemanusiaannya. Gitu. Lalu Nestorianisme. Nestorius. Logos yang mendiami pribadi Kristus itu menjadikan dia manusia yang dipakai Allah.
Ya, jadi Yesus bukan manusia Allah, tapi manusia yang dipakai Allah. Jadi Logos mendiami pribadi manusia Kristus. Logos itu yang menggerakkan Kristus dan bukan menyatu dengan pribadi Kristus. Jadi Logosnya tidak menyatu dengan Kristus, tapi Logos memimpin Kristus. Jadi manusia Yesus hanya menjadi alat dari Logos. Perbedaannya tipis-tipis. Kalau Anda bingung, jangan risau. Karena saya juga bingung. karena saya juga ini gimana kok tipis-tipis banget. Ya, tipis-tipis banget memang. Tapi ada perbedaan, ada. Kalau didalami bisa lebih jelas gitu ya. Tetapi saya malas mendalami bidat lah ngapain gitu ya. Ada juga kristologi yang dianggap bidat, yaitu namanya monofisitisme. Penganjurnya adalah Severus Julian. Ya. Dia berpendapat Kristus hanya memiliki satu sifat, yaitu sifat ilahi. Jadi kelompok monofisit ini menolak kemanusiaan Yesus. Jadi Yesus 100% Allah, titik, wis gak ono kemanusianya. Ya, istilahnya seperti itu. Menolak kemanusiaannya. Ya. Jadi inilah hasil-hasil yang keputusan-keputusan yang dihasilkan konsili. Gitu ya. Dan banyak yang mengikuti keputusan-keputusan ini. Ya, yang pasti gereja besar, gereja purba pakai ini, gitu ya. Gereja Protestan masih penuh dengan perdebatan. Ada yang ikut, ada yang tidak ikut, gitu ya. Ada yang mengatakan bebas berpikir, gitu. Anehnya gitu, orang Kristen Protestan merasa punya kebebasan menafsir Alkitab sendiri, tetapi begitu ada orang menafsir yang tidak sesuai, dianggap bidat. Padahal semangat awal Protestan itu adalah teologi kaum awam. Maksudnya apa? Kalau zaman dulu yang boleh berpikir teologi itu hanya klerus, hanya rohaniwan, hanya petugas gereja. Semangat Protestanisme itu kan mempersilahkan semua orang boleh membaca dan menafsirkan Alkitab. Itu semangat Protestan. Tapi anehnya begitu ada konsep-konsep yang dilahirkan dari telaah Alkitab yang berbeda dari umumnya, udah dianggap sesat. Ada Kristen-Kristen ada Protestan-Protestan yang aneh seperti itu ada. Gitu. Jadi Protestan ini sebetulnya semangatnya penggalian Alkitab mandiri, istilahnya gitu. Teologi kaum awam, teologi jemaat berteologi gitu. Bukan hanya rohaniwan yang berteologi, tapi jemaat boleh berteologi. Itu semangat Protestan sebetulnya. Ya, makanya juga jangan heran dampaknya Protestanisme itu ada 40.000 aliran yang berbeda. Bayangin tuh, 40.000 Bapak Ibu. Enggak kurang banyak gimana? Pengakuannya juga beda-beda. Pengakuan iman gereja-gereja di Indonesia saja, itu kalau dibukukan segini. Benar, saya punya. Ini pengakuan iman apa saja. Ya, ini cuk saja. Kalau kita bandingkan ya tentang kristologi, gitu ya, ada satu yang penting sebetulnya, seperti Arius, gitu ya, Arianisme. Yesus tidak sehakikat dan tidak sederajat Allah, sebab makhluk ciptaan. Yesus
tidak sehakikat dan tidak sederajat Allah. Karena ciptaan, gitu ya. Lalu Tertullianus. Tertullianus dan Origen. Yesus sehakikat tapi tidak sederajat. Terus Konsili Nisea. Ya, Konsili Nisea 325. Yesus sehakikat dan sederajat. Sebetulnya yang penting dan pokok ini, ya, di luar ini banyak pendapat-pendapat yang berbeda, tapi yang penting ini, gitu ya. Yesus tidak sehakikat dan tidak sederajat. Zaman sekarang aliran yang menganut itu saksi Yehova. Yesus sehakikat tapi tidak sederajat. Ini mirip siapa? Hah? GSKI. Sesuai yang buku, ya, GSKI yang di buku. Kalau Konsili Nisea 325 umumnya gereja-gereja purba, gitu ya. Seperti itu, Yesus sehakikat dan sederajat. Itu yang umum. Nah, Arius yang tidak sederajat dan tidak sehakikat pada akhirnya di anatema, dia diasingkan. Untung tidak dibunuh, ya, tapi diasingkan. Diasingkan beberapa tahun. Begitu mau dipulihkan namanya, dia keburu mati. Nah, ini juga aneh kan. Itu Arianisme. Tetapi kalau kita mentelaah pendapat Tertullianus dan Origenes yang hidup sebelum konsili, karena kedua orang ini gitu ya, memahami bahwa oknum kedua dan ketiga itu adalah subordinasi di bawah sang bapak, gitu ya. Ini disebut berbeda dari pengakuan iman Nisea. Ya. Tetapi sumbangan pemikiran Tertullianus dan Origenes ini tidak pernah dibantah oleh gereja purba. Yang dibantah Arianisme. Gitu ya. Tertullianus dan Origen tidak pernah dibantah. Tapi konsep ini kan mirip semi-Arianisme. Pernah juga dinyatakan bidat. Tetapi gereja tidak pernah membidatkan Tertullianus dan Origen, gitu loh. Jadi pada masa Tertullianus hidup dan Origenes hidup, gereja purba tidak pernah menolak prinsipnya Origen dan Tertullianus. Sehingga ada masa sekitar 100 tahun atau lebih, 200 bahkan mungkin 300, kekristenan itu memahami Kristus di bawah subordinasi oleh Bapa. Jadi sebelum konsili Nisea 325, sempat orang Kristen mengakui bahwa Yesus itu di bawah Bapa, tidak sederajat Bapa, sehakikat tetapi tidak sederajat, pernah. Ya. Jadi abad pertama, kedua, sampai ketiga, mirip-mirip pemahaman Tertullianus dan Origen.
Gitu ya. Pernyataan sehakikat dan sederajat ini kan setelah pengakuan iman Nisea. Ya. Jadi seharusnya gereja tidak boleh sewenang-wenang hanya karena konsili atau kesepakatan memutuskan suatu hal yang berbeda langsung dianatema, langsung dibidat-bidatkan. Ini sebetulnya tidak pas menurut saya, ya. Sebab bisa saja pemahaman ini lebih dekat dengan ajaran para rasul atau kitab suci. Ya buktinya Origenes yang hidup sebelum abad ketiga memahaminya seperti itu kan. Berarti kan yang dipahami Tertullianus dan Origenes ini lebih dekat dengan pemahaman para rasul sebetulnya. Gitu loh. Jangan hanya karena konsili sudah dibuat keputusan, yang lain dianggap bidat. Jangan melupakan sejarah. Dulu orang Kristen mengakuinya seperti itu, bahwa Yesus tidak sederajat dengan Bapa. Jelas itu. Orang Kristen kan kebanyakan awalnya orang Yahudi. Tidak mungkin orang Yahudi itu ada dua pribadi yang sama sehakikat sederajat. Itulah yang membuat bingung sebetulnya. Gitu ya. Jadi dulu orang Kristen tetap menganggap Bapa Allah itu nomor satu. Yesus adalah utusannya, subordinasinya. Sehakikat tapi tidak sederajat. Menurut Origenes dan Tertullianus begitu. Ya. Ini sejarah gereja, saya hanya menyampaikan. Begitu pula dengan Athanasius. Ya, Athanasius ini yang berdebat dengan Arius di Konsili Nisea. Dia menyerang atau membantah prinsip-prinsip Arius, bukan melawan prinsip-prinsip Tertullianus atau Origen. Gitu ya. Jadi harap dicermati dengan seksama, meskipun Tertullianus dan Origenes menguraikan tentang keberadaan anak yang bergantung pada Bapa atau subordinasi, namun keduanya tidak pernah mengatakan bahwa Yesus tidak sehakikat Bapa. Baik Tertullianus maupun Origenes menyatakan Yesus sehakikat Bapa. Gitu. Jadi perbedaannya tipis-tipis Bapak Ibu. Kenapa saya sampaikan ini? Ya karena banyak pemikiran di dunia Kristen. Gitu ya. Ada yang sudah dicap bidat, sesat, ada yang tidak dicap bidat, sesat, tetapi tidak pernah diungkapkan, gitu ya. Ya seperti contohnya prinsipnya Tertullianus dan Origen. Anda tidak pernah tahu kan sebelumnya bahwa mereka menganut subordinasi. Gitu. Padahal Tertullianus dan Origenes ini teolog besar. Tertullianus kan yang memunculkan Tritunggal pertama kali, konsep Tritunggal pertama kali, una substantia tres personae. Gitu. Jadi ya pesan dari pelajaran malam hari ini, ayo kita saling menghargai. Enggak perlu menganatema, apalagi sampai membenci, membunuh. Gitu ya. Kita enggak boleh mengulangi kesalahan gereja yang lama. Gitu ya. Kita harus mengakui itu kesalahan. Ya. Karena sudah kesannya sudah tidak ada kasih gitu ya. Berbeda pandangan, dianatema, dihukum. Padahal dikatakan Arius ini juga orang saleh sebetulnya. Juga orang menjaga kekudusan. Juga seorang biarawan yang menjaga kemurnian gitu loh. Hanya karena beda pandangan dikucilkan. Nah, ini tidak benar. Ya. Jadi kita harus mendulukan kasih daripada perbedaan. Ya, perbedaan pola pikir, perbedaan prinsip-prinsip teologi, ya besok saja kita lihat di penghakiman, Yesus bagaimana? Yesus sebetulnya siapa? Kita sama-sama enggak tahu kok, istilahnya kan gitu. Kita sama-sama baca dari kitab suci, jangan saling membenci. Nah itu.
Tuhan ngomong kasihlah musuhmu kok bukan bencilah musuhmu. Apalagi kalau Arius, kalau dilihat ya Arius dan Athanasius ini kan sebetulnya sahabat, kan teman. Betul enggak? Sesama gembala, sesama teolog di zamannya kan. Lah kok bisa gitu? Nah ini yang enggak boleh terjadi. Ya, jadi pelajaran malam ini lebih ke aplikatif sebetulnya. Jangan gara-gara teologi kita saling membenci. Gara-gara perbedaan teologi, akhirnya kita memutus hubungan kasih, memutus persekutuan. Ini tidak benar, ini tanda tidak ada kedewasaan. Begitu ya Bapak Ibu. Saya rasa cukup, kalau bingung nanti bisa diulangi gitu ya.